Begitu aja ndak tahu ente ini, surban aja digedein. Oh, ente berapa mas kawinnya dulu waktu menikah? Paling 100.000. Paling mentok 1 juta. Tapi kalau Nabi Muhammad 1 miliar. Belum ada hadis yang sahih di Bukhari itu. Nabi Muhammad itu berkurban 100 ekor unta. Ente berapa kurbannya tiap tahun? Ngawur aja ngomong Nabi Muhammad miskin. Begitu aja ndak tahu ente ini, surban aja digedein. Dia mengusung tema kemana-mana hanya kebencian dan kebencian dan permusuhan dengan habaib, bahkan dengan kata-kata dan cacian-cacian yang sangat kasar. Ternyata ketika dia mengeluarkan statement seperti ini, rupanya hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Gelar gus, gelar kiai, serban yang besar belum menjamin seseorang itu mempunyai isi yang mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian fi ayyi makan. Pada kesempatan ini kita lihat Imam Baihaqi ataupun santri akhir zaman geram sekali atas pernyataan Abbas Buntet yang dinilainya hanyalah tong kosong yang tidak tahu apa-apa. Tong kosong yang hanya membawa serban yang besar. Imam Baihaqi geram atas pernyataan Abbas Buntet terkait dengan statementnya yang mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang miskin yang dinilainya melemahkan semangat pemuda-pemuda muslim. Sebelum kita reaksi, kita lihat dulu video Imam Baihaqi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abbas Buntet yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu miskin, udah gitu mengatakan ijma para ulama Nabi Muhammad miskin. Buka kacamata dulu. Nabi Muhammad itu pada ketika menikahi Siti Khadijah berapa mas kawinnya? 1 miliar. Kalau ente berapa mas kawinnya dulu waktu menikah? Paling 100.000. Paling mentok 1 juta. Tapi kalau Nabi Muhammad 1 miliar. Belum ada hadis yang sahih di Bukhari itu. Nabi Muhammad itu berkurban 100 ekor unta. Ente berapa kurbannya tiap tahun? Ngawur aja ngomong Nabi Muhammad miskin. Itu melemahkan semangat para pemuda-pemuda Islam. Biarin dah nabinya aja miskin, kita juga tidak apa-apa miskin. Ya wes, ngemis-ngemis terus orang-orang Islam. Kasih semangat pemuda-pemuda Islam kita. Nabi Muhammad itu kaya, kita harus kaya untuk perjuangan Islam dan membela kaum muslimin. Begitu aja ndak tahu ente ini, surban aja digedein. Nabi Muhammad itu kaya. Beliau itu bisnismen, bukan hanya di dalam kota tapi luar negeri, dari Mekah ke Palestina, ke Libanon, Yordania, itu bersama pamannya dulu. Begitu aja. Nabi Muhammad itu orang yang kaya, banyak hartanya, tapi tidak dimakan sendiri. Hartanya untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Baihaqi sambil membuka kacamata sebagai isyarat bahwa agar hatinya Abbas Buntet terbuka, dia menguraikan Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah membawa mahar 1 miliar. Kalau ente Abbas Buntet, kata Imam Baihaqi, paling 100.000, mentok 1 juta. Belum lagi Nabi Muhammad berkurban 100 ekor unta. Nah, kalau ente berapa, kata Imam Baihaqi? Ngawur saja. Memang serban yang besar, nama Gus yang dibawa kemana-mana, bahkan nama kiai juga disandangnya. Dan menurut Imam Baihaqi ini, pernyataan Abbas Buntet adalah pernyataan yang mematahkan semangat pemuda-pemuda muslim. Tetapi itulah fakta Abbas Buntet
Di setiap ceramahnya kita lihat, dia hanya bisa membentak ke sana kemari, menghardik ke sana kemari, menghasut ke sana sini agar terjadi perang, terjadi senggol menyenggol, sikat menyikat antara kaum muslimin. Dia sebagai Panglima Laskar PWI Sabilillah yang menyeret-nyeret Laskar Sabilillah ke arah yang tidak sabilillah untuk rasis sesama. Dia mengusung tema kemana-mana hanya kebencian dan permusuhan dengan habaib, bahkan dengan kata-kata dan cacian-cacian yang sangat kasar. Ternyata ketika dia mengeluarkan statement seperti ini, rupanya hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Gelar kiai, serban yang besar belum menjamin seseorang itu mempunyai isi yang mumpuni. Imam Baihaqi, santri muda, membuat Abbas Buntet tidak berkutik karena Abbas Buntet dinilai melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abbas Buntet, panutan si Mukiman, Panglima PWI yang selalu rasis, tetapi hanyalah tong kosong yang selalu ngawur dan nyaring bunyinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.